Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar kalian? Sehat kan? Oke. Nah, kenalin, gua Awaldin Jamil Nur Aziz. Gua lahir di kotanya Pak Jokowi, kota Solo. Dan di sini gua akan memberikan memberikan sedikit informasi tentang pengertian filsafat. Nah, mungkin kalian kalau nggak tahu filsafat silahkan buka Google, baca-baca sendiri ya. Enggak, saya gua bercanda. Oke, gua jelasin ya mengenai tentang filsafat. Nah, filsafat itu dalam bahasa Yunani yaitu filosofia. Nah, para biawak, kalian tahu nggak apa itu filosofia? Nah, filosofia dari bahasa Yunani itu berangkat dari kata pilen. Opo sine kuwi pilen ki opo neh kuwi. Nah, pilen itu berarti mencintai. Nah, jadi kalau kalian punya pasangan bilang pilen aja, itu udah dia mencintai gitu ya. Dan Sophia berarti kebijaksanaan. Nah, jadi filosofia berarti cinta atau kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggrisnya itu love of wisdom. Kalau bahasa Arab itu, tahu nggak bahasa Arabnya love of wisdom? Tahu nggak? Nah, nggak tahu kan? Nah, dalam bahasa Arab itu yakni muhibbul hikmah. Nah, itulah artinya dalam bahasa Arab. Nah, orang yang berfilsafat atau orang yang melakukan filsafat disebut apa? Filosof atau filosof, yang artinya pecinta kebijaksanaan. Nah, jadi kalian beruntunglah punya pasangan yang jadi orang filosof. Janda jodoh, janda. Oke. Nah, versi lain menyebutkan bahwa apa coba? Nah, bahwa filsafat dapat dijilat dari dua segi. Apalagi ini peninjauan pula. Nah, peninjauan ini yakni dari segi semantik dan segi praktis. Segi semantik berasal dari bahasa Arab atau falsafah yang berasal dari bahasa Yunani. Ya kayak tadi itulah filosofia ataupun pengetahuan. Nah, dilihat dari segi praktisnya. Nah, dari praktisnya deh. Filsafat itu berarti alam pikiran dan atau alam berpikir. Nah, mungkin kita masih bertanya-tanya ya. Apa maksudnya? Piye iki maksudnya ki jane iki? Nah, berfilsafat itu berpikir, namun tidak semua orang berarti berfilsafat. Berarti aja mbok kabeh ki mbok pikir-pikir sing wong gene mikir ki wonge berfilsafat, ora ngono critane, oke? Nah, filsafat itu berpikir secara mendalam dan bersungguh-sungguh. Sebuah semboyan mengatakan bahwa tiap orang itu adalah filosof. Semboyan itu ya bener sih Jani. Sebab manusia berpikir. Nah, kan tetapi secara umum semboyan ini ora bener, alias ora salah berarti. Nah, karena mergo apa? Mergo tidak semua orang itu berpikir adalah filosof. Nah, dari bapak kita, Bapak Pitagoras, adalah orang yang pertama yang menggunakan istilah filosofia. Nah, kok iso? Nah, Pitagoras menyebutkan bahwa filosof berarti pecinta kearifan atau kebijaksanaan. Nah, macam pula ini. Dari banyak sumber diketahui bahwa sophia memiliki makna lebih luas daripada sekedar kearifan. Nah, jadi filsafat pada mulanya menggunakan makna yang sangat umum. Nah, lanjut lagi biawak. Oke. Nah, kalian tahu kan peran filsafat? Apa nih kuwi peran filsafat biawak? Nah, di sini gua akan jelasin. Nah, tahu nggak filsafat itu mempunyai 4 peran. Yang pertama, filsafat itu sebagai ilmu atau philosophy of science. Yang kedua, filsafat sebagai cara berpikir. Yang ketiga itu merupakan
filsafat sebagai pandangan hidup atau way of life. Yang terakhir adalah filsafat sebagai metode. Nah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya biawak. Filsafat sebagai ilmu. Nah, ini dia. Filsafat sebagai ilmu karena di dalamnya merupakan filsafat yang mengenal 4 pertanyaan, yakni ilmiah, yaitu piye, kepriye, ning ndi, apakah. Ya udahlah, aku jelasin aja pakai bahasa Indonesia. Tadi bagaimana, mengapa, kemanakah, dan apakah. Nah, dalam mencari pengetahuan hakikat harusnya dilakukan dengan abstraksi, yakni suatu perbuatan akal untuk menghilang keadaan. Nah, sifat-sifat secara kebetulan sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada atau mutlak, yakni substansia, yaitu pengetahuan hakikat yang diperolehnya. Nah, filsafat ini maksud gua orang-orang yang mendapat gelar ini bukan hanya sekedar ilmu filsafat, yakni juga ilmu-ilmu seperti sejarah, fisika, psikologi, dan lain-lain yang diberi gelar PhD. Apa neh kuwi PhD? Nah, PhD itu adalah Doctor of Philosophia. Padahal PhD itu ataupun Doctor of Philosophy merupakan seharusnya hanya digunakan untuk ilmu filsafat saja. Nah, ini menandakan bahwa filsafat itu selain eksis namun dapat ditinggalkan dengan ilmu khusus. Jadi, filsafat selalu terkait dengan ilmu khusus. Nah, kita lanjut lagi nomor 2 biawak. Nah, filsafat sebagai cara berpikir. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir sangat mendalam atau radikal sampai kepada hakikat. Nah, berpikir itu sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, syarat-syaratnya apa? Yang pertama, sistematis. Yang kedua, harus konseptual. Yang berikutnya, harus koheren. Yang keempat, harus sinoptik. Yang kelima, harus rasional. Yang keenam adalah harus mengarahkan pada pandangan hidup. Nah, jadi filsafat cara berpikir ini nggak bisa kita langsung asal nggak ada tujuan sama sekali. Nah, makanya pentingnya mengarah kepada pandangan hidup dalam filsafat itu sangatlah penting. Oke, lanjut lagi biawak. Nah, apalagi yang ketiga ini lupa gua. Nah, filsafat sebagai pandangan hidup. Nah, dalam bahasa Jerman biasa dikenal dengan Weltanschauung. Apalagi nih gua. Nah, ini biawak ini bingung nih. Yaudah, intinya ini berarti pandangan tentang dunia. Pengertian tentang realitas suatu keseluruhan, pandangan umum dengan kosmos, baik mengenai soal hakikat, nilai, arti, tujuan dunia maupun apa coba? Nah, tentang hidup manusia. Versi lain diartikan sebagai pandangan hidup karena filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat manusia. Nah, hal ini berarti bisa diartikan bahwa filsafat mendasarkan penjelmaan manusia secara total sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk makhluk secara kodrat dari jiwa dan raga. Manusia secara total menyuruh adalah sebagai sentral sekaligus sebagai penjelmaan macam-macam filsafat. Oke. Nah, ada 11 ini dalam keterangan tersebut. Yang pertama, manusia sebagai unsur raga yang melahirkan sifat biologi. Yang kedua, manusia dengan unsur rasanya dapat melahirkan filsafat keindahan. Yang ketiga, manusia dengan unsur monodualismenya. 4, manusia sebagai kedudukan sebagai makhluk Tuhan yang melahirkan filsafat ketuhanan. Yang kelima, manusia kedudukan sebagai makhluk sosial dapat melahirkan filsafat sosial. Yang keenam adalah makhluk yang berakal dan melahirkan filsafat logika. Yang 7 adalah manusia dengan unsur kehendak untuk berbuat baik dan buruk dapat melahirkan filsafat tingkah laku. Nah, yang terakhir adalah manusia dengan unsur jiwanya dapat melahirkan filsafat psikologi. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka filsafat diartikan sebagai usaha manusia berpikir untuk maksimal dalam membuat hidupnya itu terasa bermakna. Nah, pada dasarnya merupakan way or life
seseorang, namun pengetahuan ilmiah dapat membentuk berbagai bagian tersendiri dari Weltanschauung itu. Oke, kita yang terakhir. Nah, filosof sebagai metode. Nah, apa itu lagi itu filsafat sebagai metode itu? Nah, merupakan suatu proses aktif untuk apa? Untuk memungkinkan dunia objektif dalam direalisasikan dalam konsep, putusan, teori dan sebagainya. Pikiran ini merupakan hasil istimewa dari otak yang merupakan hasil dari proses organ fisik manusia yang terorganisasi dengan baik. Nah, berkenaan dengan hal ini, para biawak, maka tak semua berpikir secara filsafat karena ada yang berpikir tradisional dan ilmiah. Nah, berpikir non-filosof ataupun tradisional itu berpikir tanpa menggunakan dasar-dasar dalam berpikir ilmiah. Sedangkan berpikir filosof atau ilmiah yakni dengan memakai dasar aturan pemikiran ilmiah sehingga mampu membentuk konsep umum. Nah, proses pencakupan ilmiah ini mencakup apa? Yang pertama, langkah-langkah pengumpulan fakta dan bentuk observasi, eksperimen, dan lainnya. Yang kedua, merumuskan dalil sementara. Yang ketiga, mengadakan verifikasi dan pengukuhan, serta membuktikan secara empiris. Dan yang terakhir, merupakan teori dan hukum ilmiah. Nah, lanjut lagi nih, yang terakhir. Sebelum saya tutup, mungkin para biawak ini harus tahu apa itu para pakar filsafat dari zaman purba sampai sekarang. Nah, jadi dalam keterangan ini kita akan mengetahui berbagai keterangan-keterangan dari para filosof. Yang pertama adalah Plato. Ini mungkin tidak asing lagi bagi para filosof ini. Apa itu filsafat? Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Terus dari John Dewey. Nah, ini tokoh pragmatisme. Filsafat harusnya dipandang sebagai suatu pengungkapan mengenai perjuangan manusia secara terus-menerus dalam melakukan penyesuaian berbagai tradisi yang membentuk budi manusia. Nah, tegasnya itu filsafat sebagai suatu alat untuk membuat penyesuaian di mana yang lama dan yang baru akan suatu kehidupan. Jadi bisa kita simpulkan para biawak, prinsipnya adalah tidak menegaskan pada filsafat adalah ilmu pengetahuan yang memiliki dan memiliki segala sesuatu secara menyeluruh dan secara mendalam sehingga radikal itu mencapai hakikat sesuatu. Nah, cara untuk mencapai hakikat itu dengan dilakukan dengan menggunakan analisis abstraksi. Tegasnya filsafat adalah produk pemikiran manusia. Nah, sebab itu para biawak, filosof itu berbeda dengan memberikan pengetahuan filsafat sesuai dengan akal dan pemikiran masing-masing. Namun tujuannya hanya satu, untuk mencari kebenaran yang hakiki. Nah, itu aja biawak penjelasan dari aku tentang mengenai pengertian filsafat, terus peran filsafat dan definisi-definisi lain dari filsafat. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Karena saya juga manusia yang banyak salah dan lupa. Oke, para biawak, saya tutup ya. Sampai jumpa di hari-hari di video berikutnya. Billahi fisabilil haq, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.